Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Asfani. Saya adalah guru kelas MI dari Minuskotono, Gresik, Kabupaten Gresik. Saya mengajar guru kelas MI sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 tahun 2025 di LPDK Universitas Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Hari ini Kamis 9 Oktober 2025 saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 3 ini dengan mata pelajaran IPAS materi hidup bersama alam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi pelajaran matematika tentang materi IPAS. Untuk minggu kemarin, hari kemarin Pak Fidi sudah membahas tentang hidup bersama alam. hidup bersama alam yang berkaitan dengan ekosistem. Nanti Pak Fidi akan menanya tentang apa itu ekosistem. Masuk ke materi, Pak Fidi ingin tahu semuanya. Yang pertama Pak Fidi mau ngabsen satu persatu. Kalau yang sudah diabsen, angkat tangan semua. Ya. Yang pertama Ahmad Zarul Azhar. Yang kedua Ahmad Nur Mubarak. Abida. Amro. Ahmad Zaini Mita. Baik, sebelum kita mulai materi, Pak Vicky mau menanya tentang kalian. Gimana kabar kalian semua? Semoga di hari ini kalian semua dalam keadaan sehat. Sampai kejadian yang dulu teman kalian beruntung sakit, jaga kesehatan. Mana semangatmu? Mana? Kembali ke materi kita. Sebelum ke materi kita, persiapkan lem, gunting, apa sih? Lem sama guntingnya.
Dipersiapkan semua. Selanjutnya kita jenius dibuka semua. Bab 3 tentang hidup bersama alam. Kita dibaca bab 3 hidup bersama alam. Semuanya dibaca. Bab 3 yang halaman 79. Kita akan membahas tentang yang kalian baca tentang bab 3. Apa itu? Hidup bersama alam. Berkaitan dengan ekosistem. Apa itu ekosistem? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan terdiri nanti akan disebutkan lagi. Jadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang dikatakan dalam ilmu agama itu ilmu sosial. Semua saling membutuhkan. Tidak hidup sendiri, semua membutuhkan. Afrika membutuhkan lala, dan Afrika ini Naila membutuhkan HSP. Kenapa? Terkadang kita waktu mengerjakan tidak membawa penghapus. Terus kalau sampean tidak membutuhkan orang lain, berarti sama kepengin hidup di hutan alam liar. Tidak peduli orang lain. Ada lengan di hilang. Kok bisa? Dulu sama di dalam hutan ada singa kelaparan. Kalau ketemu sama jadi apa? Makanan. Nah ini yang perlunya ekosistem ditempatkan di tempat tersendiri. Ada berbagai macam ekosistem. Yang pertama, individu sendirian. Makhluk hidup tinggal yang hanya terdiri atas satu ekor saja. Tadi Pak Bini bilang yang apa? Di hutan kayak taksonasi manusia yang tidak tahu tentang seseorang. Kalau sudah tinggal di hutan terus meninggal dunia, apakah ada keturunannya? Dulu Pak Bini pernah membahas tentang binatang komodo di Pulau Komodo sana. Kalau nggak ada komodo yang perempuan dan laki-laki, terus tidak ada makanan, kira-kira akan berlangsung apa hidupnya? Akan punah. Punah itu tidak ada keturunan laki, ada keturunannya. Sudah manusia itu. Ya. Yang kedua, populasi. Apa itu populasi? Kumpulan beberapa individu sejenis yang tinggal di lingkungan yang sama, sejenis sama. Ini manusia semua, tapi ada yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Kalau yang perempuan dikasih sarung pensi, panas apa enggak? Tidak. Yang laki-laki dikasih jilbab sama apa namanya? Daster, cocok apa enggak? Ini yang ada dari cucuk rem. Nah ini yang namanya populasi kumpulan. Tapi yang sendirian, yang populasi kumpulan semuanya. Yang terakhir apa? Komunitas. Sekelompok makhluk hidup berbeda jenisnya dan hidup berdampingan. Berbeda-beda. Tadi kami bilang antar kelas berbeda semua dan kumpul jadi satu. Ya. Bisa dikatakan di sini berbeda laki perempuan, bisa jadi di skala besar antara sekolah ini berbeda semua. Ya, itu yang namanya komunitas. Ekosistem alami terbentuk secara alami oleh alam. Yang pertama, hutan. Nah, siapa yang bisa membuat hutan? Enggak, bukan manusia, ada yang bisa membuat laut, membuat gurun, sungai dan lain-lain. Kira-kira bisa apa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena semua ciptaan yang kuasa Allah. Ya.
Yang kedua, ekosistem buatan. Berarti yang membuat manusia, membuat teknologi. Sekarang banyak ini. Kalau sudah ini, kalau sudah jelas semua, Pak Diki mau ngasih tugas kelompok semua. Kan? Setiap kelompok dikasih tugas satu persatu. Tugas saya disiapkan Nabi tadi. Kalau sudah selesai, nanti mempresentasikan di depan satu kelompok. Ya, siap. Antar kelompok mengerjakan yang kompak. Ya. Nanti binatang ini atau tumbuhan ini nanti kalian gunting. Nanti sama tempelkan di tugas tadi yang mana? Yang individu mana, populasi mana, komunitas mana. Ya. Kalau sudah selesai, nantinya sampean nama anggota kelompok siapa saja. Ya. Di bawahnya ini sama tulis nama kelompok. Kelompok apa? Ya. Siap kan? Betul. Tangan gunting. Ya, tangan gunting. Semuanya digunting semuanya. Semuanya digunting. Ini kan beberapa ada. Gunting sini bagian gunting. Ya, tangan gunting. Kalau sudah digunting satu persatu. Ini termasuk mana? Ini apa ini? Ditempel. Digunting satu persatu. Yang mana yang namanya individu ditempelkan. Yang namanya apa? Populasi. Nanti yang mana ditempelkan. Yang namanya komunitas mana ditempelkan. Ya, tas ya. Nanti kalian gunting semuanya. Angkat dulu. Nah ini kan cuma bagian gunting sini. Kalau sudah digunting, kalian tempelkan di sini. Ini sama tempat yang mana? Sendirian individu tempel di sini. Ya, sambil mengerjakan, kalau kurang paham sambil melihat kitabnya. Perlu dibaca-baca, biar kalian tahu. Terus kerja sebanyak kesimpulan. Jangan dengar. Komunitas. Ya, baik, saya duduk. Terus sedikit.
Ya, kelompok 2 itu ya, bertepuk tangan. Sekarang, ya, sekarang yang terakhir kelompok 3. Kelompok apa namanya? Melon. Ya, kelompok melon. Sudah? Ayo tepuk tangan. Itulah serangkaian kegiatan kita tentang hidup bersama alam. Dari kegiatan Pak tadi, materi tadi, Pak Fikri sudah menjelaskan tentang ekosistem. Ada yang namanya individu, ada namanya populasi, komunitas, ekosistem. Yang individu siapa? Kumpulan satu makhluk hidup. Individu adalah satu hal hidup. Kumpulan Satu makhluk hidup. satu makhluk hidup. Itu namanya individu. Yang kedua, populasi kumpulan beberapa individu sejenis dalam lingkungan.
Yang namanya komunitas berbeda, ada burung, ada kambing, itu yang namanya komunitas. Sudah paham dari sini? Intinya dari kegiatan ini, kita hidup di dunia, kita harus saling tolong menolong, bantu membantu. Makanya kita dinamakan hidup makhluk sosial. Kenapa? Karena tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dari sini kalian sudah memahami nggak? Yang namanya hidup sendirian, coba sama sendirian, hidup di alam liar. Berani sampean? Terus yang kedua, hidup populasi, komunitas, dan seterusnya. Dan itulah ringkasan materi kita tentang hidup di dunia alam. Kira-kira dari materi itu sudah paham semua? Sudah paham semua? Dan alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Dari kegiatan awal sampai kegiatan si akhir tadi, kemudian terakhir kalian mempresentasikan. Ya, dari situlah kalian mengerti tentang hidup di dunia alam. Nanti selanjutnya kita berdoa dan ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.